Terus habis itu pagi-pagi itu aku diajak jalan-jalan sama dia, aku ke pasar burung Wali Pukun. Nah itu pasar burung Wali Pukun itu ngelewatin pondok pesantren aku dulu, gontor. Terus ada aku bilang, ini lihat nih pondok pesantrennya besar banget kan gitu. Terus kayak wah gila keren sih kalau misalnya gue bisa sampai masuk sekolah di situ, soalnya dulu kayak ngeliatnya tuh kayak pondok pesantren aku tuh besar banget, gerbang itu besar, kayak wah keren ya gitu. Nah dari situlah muncul apa pesantren aja ya gitu. Ya udah akhirnya tertarik, ya udah akhirnya cari tahu gimana cara masuknya, pendaftarannya, tesnya apa aja gitu. Terus ya udah dari situ baru deh berbincang kayak udahlah aku pesantren aja deh. Udah akhirnya masuk pesantren. Oh berarti diawali dengan adanya kondisi yang tidak memungkinkan kamu untuk masuk negeri, yang akhirnya kamu ternyata ketika diajak perjalanan keluarga kamu tuh nemuin pesantren kamu yang saat itu ya. Pesantren. Dan akhirnya itu berarti pure dari keinginan kamu sendiri ya? Iya itu pure keinginan aku sendiri, nggak ada ini kalau di pesantren gimana ya. Apa sih harapan kamu waktu pas pertama kali masuk pesantren itu? Harapan pertama kali aku sih yang pertama bisa bilingual, bisa apa sih namanya, bisa lancar bahasa Inggris sama bahasa Arab, karena kan kalau di pesantren kan ini kan sistem, kalau di pesantren aku itu sistemnya bilingual, jadi dia bisa bahasa Inggris sama bisa bahasa Arab. Nah dulu tuh aku sempat tertarik sama pidato terus public speaking. Nah dari situ kayak keren ya, ada program namanya Muhadoroh, itu kayak dia public speaking, kayak semacam public speaking gitu lah, kayak public speaking. Dia itu bilingual, ada bahasa Arabnya sama ada bahasa Inggrisnya. Aku kayak wah kalau misalnya gue di sana berarti nanti bisa diajarkan untuk bilingual ya, untuk bisa dua bahasa ya gitu. Jadi itu sih yang pertama harapan aku, pengen bisa dua bahasa itu. Terus selanjutnya ya terkait untuk pendalaman agama, terus habis itu membentuk jati diri yang lebih baik gitu kan. Namanya kita proses dari masa remaja mau ke dewasa itu kan pembentukan diri kan. Nah di situ aku kayak merasa kayaknya pesantren cocok deh untuk membentuk karakter ya diri aku yang baik untuk di masa depan. Oh jadi seperti itu ya. Berarti kamu dari awal itu udah menetapkan tujuan di mana kamu itu emang pengen bisa untuk berpidato bilingual seperti itu dan juga ingin menjadi lebih baik ya. Oke. Iya gitu. Tadi ya termasuk tujuan yang cukup mantap ya untuk ukuran anak SMP pada saat itu. Oke. Pasti kan di awal nggak mudah ya menjalani kehidupan di pondok pesantren. Boleh diceritakan nggak seperti apa sih kehidupan kamu sehari-hari di pondok pesantren? Ini waktu awal jadi santri. Rutinitasnya aja Gitu ya, seperti apa? rutinitas. So far kalau misalnya jadi santri sih lebih bisa manajemen waktu ya, maksudnya belajar manajemen waktu. Nah dari yang tadinya aku tuh apa-apa masih bergantung sama orang tua, terus di sana aku jadi bisa lebih mandiri gitu kan. Untuk kehidupan di sana yang sehari-hari kayak gimana kayak gitu, lebih ke apa ya, lebih ke kita bisa belajar untuk manage waktu gitu, nggak ada waktu leha-leha, nggak ada waktu kosong sama sekali gitu kan. Even ada waktu kosong pun pasti dipakai untuk belajar atau untuk kegiatan hal-hal yang lain gitu yang sekiranya bermanfaat gitu buat kita. Nah untuk kehidupan awal aku pesantren otomatis nggak ada orang yang langsung betah, apalagi kan aku dulu jauh ya, rumah aku di Depok, terus pesantren aku di Jawa Timur gitu kan, cukup memakan waktu perjalanan yang cukup panjang gitu kan. Awal-awal pasti kayak mesti nangis, terus kalau nelfon masih bilang nggak betah, apalagi kalau sakit kan, kalau lagi sakit kan rasanya kayak pengennya didampingin terus gitu sama orang tua gitu.
waktu aku awal-awal masuk ke pesantren itu beradaptasinya itu ya emang cukup lama dan cukup cukup banyak apa ya Bang, banyak nggak betahnya lah, banyak nggak betahnya, terus habis itu banyak kayak beradaptasinya. Dan di Pondok aku kan nggak cuman orang Jakarta doang atau orang Depok doang gitu kan, ada orang Sumatera, ada orang Sulawesi, terus ada orang Jawa, ada orang Kalimantan, yang dimana tuh kita harus bisa memahami kebudayaan mereka masing-masing. Oh ternyata orang orang Padang kayak gini loh, oh ternyata orang yang dari Jawa Tengah kayak gini loh, dari Jawa Barat kayak gini loh, kayak gitu. Terus seiring berjalannya waktu kehidupan di sana, jadi lebih banyak belajar lah gitu, lebih banyak belajar untuk bisa manage waktu lebih baik, habis itu bisa lebih strong lah gitu dari yang sebelum-sebelumnya. Terus habis itu juga bisa beradaptasi dengan komunikasi yang baik sama teman, entah itu teman atau adik kelas atau kakak kelas. Berarti cukup banyak ya yang emang kamu pelajari dari memang kehidupan di sana, yang mulai dari kehidupan yang sulit-sulit sampai akhirnya kamu mulai bisa beradaptasi. Aturan apa sih atau norma apa sih yang diajarin di pesantren yang akhirnya kamu rasakan membentuk diri kamu, membentuk diri kamu yang saat ini? Jadi boleh diulang pertanyaannya? Aturan atau norma apa yang paling kamu rasakan membentuk keseharian kamu di sana? Aturan ini sih lebih ke yang membentuk diri aku sampai saat ini itu tuh manajemen waktu. Yang pertama udah pasti itu ya, karena di pondok itu kan disiplin, nggak bisa kita berleha-leha. Yang kedua itu yang paling membentuk siapa aku gitu, itu tuh dari ini apa sih namanya, bertanggung jawab atas diri aku sendiri untuk beribadah gitu. Kayak oke, sekarang kan ini masuk aja ya ke tema kita gitu. Sekarang aku masuk ke kampus yang dimana itu kampusnya kampus umum gitu kan. Ada teman-teman aku yang non muslim pun, yang muslim pun juga banyak yang meninggalkan ibadah mereka gitu kan. Nah di situ aku ngerasa kayak alhamdulillah ya, dulu gue pesantren, karena gue diajarkan banyak hal, manajemen waktu, disiplin, dan membuat karakter aku ini menjadi lebih apa ya, lebih bertanggung jawab sama ibadah aku gitu, sama kedekatan aku sama Allah gitu kan. Jadi kayak untuk sekarang kayak untuk sholat, baca Quran kayak gitu-gitu nggak bisa ditinggalkan gitu. Itu sih yang paling norma sama pembelajaran yang paling penting dari pondok pesantren yang bisa membangun karakter aku. Berarti kamu tadi menyebutkan kalau misalnya tanpa sadar ada nilai-nilai yang kamu tanpa sadar jalani. Namun ketika kamu pertama kali mendapatkan nilai-nilai itu dengan cara itu membentuk keseharian kamu pada saat di pesantren, itu tuh pada awalnya kamu merasa nilai-nilai itu tuh sebagai memang bagian untuk membentuk diri kamu atau sebuah aturan yang memaksa kamu? Oh baik, kalau untuk ibadah itu sebenarnya bukan sesuatu hal aturan yang memaksa aku ya, tapi kan kita dari keluarga aku juga diajarkan gitu ya dari kecil bahwa itu tuh adalah kewajiban gitu. Itu sebenarnya tanpa sadar, karena kita dibentuk seperti itu, tanpa sadar itu yang menjadikan diri kita itu seperti gimana ya, jadi kalau misalnya ibadah itu, kalau yang dari nilai ibadah itu nggak memaksakan. Itu bukan sebuah aturan yang memaksakan diri aku untuk kayak kalau misalnya sholat karena terpaksa, itu enggak gitu. Karena dari sebelumnya juga aku udah diajarkan sholat, tapi untuk kayak manajemen waktu, disiplin, dan sampai akhirnya sampai sekarang aku
nilai-nilai tersebut akhirnya menyatu sama karakter aku, kayak manajemen waktu aku jadi bisa, terus disiplin waktu, disiplin waktu gitu. Itu karena awalnya mungkin karena paksaan ya, aturan paksaan gitu, yang dimana kalau di pondok itu kan apa harus on time, nggak boleh telat gitu kan, kayak even buat sholat pun nggak boleh telat, mau masih nggak boleh telat, mau kumpul tiket nggak boleh telat gitu. Nah sampai akhirnya itu yang ngebawa diri aku sekarang, jadi kayak apa misalnya ada kelas nggak boleh telat nih, berarti beberapa jam sebelumnya udah harus prepare gitu buat ke kampus. Kalau misalnya ada kumpul keluarga atau ada kumpul organisasi gitu, timingnya jam berapa nih, misalnya jam 9 gitu, oh iya nggak boleh telat gitu, jadi udah harus prepare dari sebelumnya. Itu sih yang kalau dari aturan yang apa sih tadi, aturan yang memaksa. Nah, Oh berarti yang aturan awal jadi memaksa jadi terbiasa. Berarti kamu memaknai aturan yang memang ada itu sebagai terasa menjadi bagian dari diri kamu ya, seperti itu. Oke. Bagaimana sih kamu menggambarkan diri kamu sebagai seorang santri pada saat itu? Pada saat itu maksudnya saat aku di pesantren atau saat aku sekarang? Di pesantren. Seperti apa sih yang membedakan kamu sebagai seorang santri daripada orang-orang yang memang di luar tidak berpesantren atau sebagainya? Kalau itu sih karena dulu aku belum punya banyak temen ya, waktu pas aku masih di pesantren kan paling teman aku cuma teman-teman SD aku doang ya, nggak apa sih namanya, nggak banyak gitulah gitu. Paling kalau misalnya untuk bisa membedakan diri aku sama yang non pesantren gitu, karena alhamdulillahnya aku di pesantren aku itu bilingual, jadi aku ngerasa kayak kalau misalnya aku bukan di sini tuh bukan ada makna untuk melebihkan ya, tapi kayak alhamdulillah di sana aku diajarkan bilingual, jadinya yang bisa membedakan aku sama yang lain, alhamdulillah aku bisa berpidato atau bisa public speaking, bisa bilingual yang pertama. Terus yang kedua bedanya aku, kalau misalnya aku ketemu sama teman-teman aku yang lain gitu, yang non pesantren, yang aku merasa kalau misalnya aku itu santri itu ini sih kayak lebih on time untuk beribadah dan lain-lain. Berarti kamu merasa kepribadian kamu tuh terasa lebih kuat dibandingkan orang yang di luar pesantren ya, karena balik lagi ke nilai-nilai yang memang sudah ditanamkan ketika kamu di pesantren itu ya. Okay. Berarti untuk pertanyaan konkretnya itu, apa identitas kamu sebagai santri itu merupakan kebanggaan bagi kamu atau itu satu hal yang biasa aja? Untuk aku, untuk saat ini atau untuk saat ini? Kemarin dan saat ini. Kalau untuk kemarin dan saat ini ya, pasti ada rasa bangga, tapi di balik rasa bangga itu pasti ada rasa kayak tanggung jawab gitu. Kenapa aku bilang di sini tanggung jawab? Karena aku kan bertemu sama teman-teman aku yang non pesantren kan, dimana mereka tuh sering nanya ke aku kayak, Dinda kalau kayak gini hukumnya apa? Dinda kalau kayak gini hukum dalam Islamnya apa? Kayak gitu kan, mau gak mau kayak itu sebagai tanggung jawab aku untuk menyiarkan agama Islam juga kan, kayak ngasih tahu ke mereka gitu, apa sih namanya, hukum-hukum Islam itu apa gitu kan. Terus sebagai apa ya, sebagai pengingat juga ke teman-teman aku, kadang kalau misalnya mereka ada yang lalai dalam keburukan gitu, kalau misalnya ada yang cerita apa gitu kan, kita anak psikologi ya, pasti adalah teman-teman kita yang cerita ke kita kayak jadi good listener. Nah kadang tuh apa sih namanya, ngasih sarannya itu pasti aku
kalau misalnya dia Islam ya kayak ya udah coba lu lebih dekat lagi sama Tuhan lu kayak gitu. Jadi kalau misalnya jawaban dari semuanya kenapa bangga atau enggak, sebenarnya bangga tapi ada rasa tanggung jawab tersendiri gitu. Kenapa ada tanggung jawab sendiri, ada tanggung jawab tersendiri kalau misalnya aku dibilang atau dikenal sebagai alumni dari pondok pesantren. Tapi secara pribadi itu kamu ketika ditanya kamu SMA-nya atau SMP-nya itu seperti apa gitu, kamu itu cenderung yang memang bangga atau memang kayak oh aku pesantren atau oh aku pesantren dong gitu, yang seperti kalau apa aku itu? sih iya, kalau aku kayak lebih ke kemarin SMA-nya gimana gitu, oh gue pesantren, gue mau rokok gitu, kayak iya bangga aja gitu, bangga. Berarti kamu itu tipe yang memang bangga, namun di sisi lain tuh kamu merasa dengan adanya kamu sebagai alumni pesantren itu ada tanggung jawab yang tanpa sadar kamu harus pikul ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita mulai masuk ke ini ya, daerah ke tema perguruan tingginya. Bagaimana sih perasaan kamu saat pertama kali tahu kalau kamu akan lanjutin kuliah di perguruan tinggi umum? Ini aku boleh mengulang cerita sejarah kenapa aku akhirnya milih universitas ini? Boleh. Jadi sebelum itu aku nggak ada sama sekali kepikiran untuk kuliah di Indonesia. Setelah aku keluar dari setelah aku keluar dari pesantren, aku nggak ada kepikiran buat kuliah di Indonesia. Aku emang ada kepikiran untuk kuliah di luar negeri, untuk di Turki ataupun di Mesir gitu. Tapi ternyata kedua orang tua ayah aku nggak ngizinin kalau buat aku pergi ke Turki ataupun ke Mesir gitu. Jadi udahlah di ini aja gitu, di Indonesia aja. Terus habis itu ikutlah jalur PTN dan SBM UMPTKIN yang di UIN. Nah ternyata di segala di SNBT terus UMPTKIN itu semuanya aku gagal, nggak ada satupun yang keterima gitu. Nah terus habis itu aku ini cari universitas yang terdekat dengan rumah gitu, karena aku nggak mau yang nggak boleh ngekos juga kan, jadi kayak ya udahlah anak rumah aja gitu. Terus habis itu aku baru deh nemu kampus itu. Boleh diulang nggak pertanyaannya tadi apa? Perasaan kamu ketika tahu kamu itu di perguruan tinggi umum? Iya awalnya sih kayak perasaan aku awalnya tahu aku harus menghadapi aku nggak keterima sama sekali di UIN gitu kan. Padahal teman-teman aku yang lain teman-teman pesantren aku yang lain banyak yang keterima di UIN. Kenapa aku enggak? Padahal kan aku anak pesantren juga gitu. Ada apa nih gitu? Akhirnya mungkin Allah takdirin aku buat sekolah di umum. Perasaan aku waktu pertama kali kuliah di umum awalnya pasti campur aduk dong, kayak ngelihat teman-teman yang awalnya tuh bener-bener yang Islam banget kan, karena 7 tahun kehidupan aku tuh kayak ya udah yang buat Islam. Terus itu aku harus bertemu sama tiba-tiba kayak agama lain gitu kan, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu gitu. Aku kayak oh ya udah gitu, toleransi lah, awalnya bertoleransi gitu. Sampai akhirnya tuh aku pernah ada perasaan sedih waktu pertama kali, karena aku ngerasa kayak aku punya temen aku nih agamanya Islam tapi dia nggak sholat gitu kan. Aku awalnya sedih gitu, kayak aku harus sholat kemana-mana sendiri, ke masjid sendiri gitu kan. Terus buat kan kalau biasanya di kampus kan paling sholat zuhur asar kan gitu. Ya udah kadang kamu sholat sendiri atau kamu sendiri gitu, nggak ada yang nemenin.
Itu awalnya aku sedih sih, tapi seiring berjalannya waktu, yang penting aku udah pernah ngingetin dia, lu sholat nggak gitu, kalau sholat bareng gue, kalau enggak ya udah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu aku udah pernah ngingetin kayak gitu dan dia nggak menotis aku untuk aku ajak ibadah. Jadi ya udah, seiring berjalannya waktu ya udah, itu kan terbiasa aja gitu. Tapi aku tetap dalam prinsip aku, kalau misalnya mereka meninggalkan sholat ya udah, itu urusan mereka gitu. Jadi aku udah pernah ngingetin, aku udah pernah ngomong ke mereka, kalau misalnya mereka nggak menjalankan ya udah, tapi aku tetap jalan sendiri aja gitu. Itu aja sih, kayak awalnya perasaan aku tuh bingung, kayak ini harus gimana ya, apakah gue harus mengikuti teman-teman gue yang nggak sholat, apa gue harus sholat tapi gue sendirian. Tapi udah pada akhirnya ya udah, kalau misalnya itu yang terbaik, kayak ya udah, kenapa harus ikutin teman-teman yang nggak sholat gitu. Sholat aja nggak apa-apa sendirian, lagian pun nggak ada ruginya kok kalau misalnya sholat sendirian, gak ada salahnya kok gitu. Berarti Gitu. Berarti kamu di situ bisa dilihat kalau kamu tuh menemukan perbedaan ya yang ternyata cukup signifikan ketika kamu berada di pesantren ataupun di luar, dan itu tuh boleh ditambahkan nggak, apakah itu sekedar kekhawatiran kamu aja atau ternyata tuh hal-hal seperti itu tuh membuat kamu tidak nyaman? Kalau misal ini khawatirnya dalam hal apa? Kalau misal Khawatir ke dalam misal perubahan diri kamu. gitu. Mungkin kalau misalnya khawatir dalam diri aku gimana sih, alhamdulillah enggak khawatir, karena alhamdulillah aku punya prinsip kayak kalau misalnya temen aku melakukan keburukan yang menurut aku itu kayak nggak usah dideketin, aku nggak bakal ngedeketin itu gitu. Dan temen aku ada yang ngerokok, ngepot dan lain-lain dan aku ketawakan, aku nggak bakal menyentuh itu gitu kan. Untuk sebenarnya dibilang khawatir sih enggak. Kalau misalnya aku bakal terus di rumah, ya kayak gitu deh. Tadi apa katanya? Sorry lupa. Jadi tuh yang memang perbedaan yang di diri kamu ini tuh sekedar membuat kamu khawatir atau memang itu tuh menjadi hal yang membuat kamu tidak nyaman? Kayaknya untuk dua-duanya enggak deh. Perasaan tidak nyaman karena alhamdulillahnya kalau misalnya tidak nyaman, mungkin pernah lah beberapa kali temen aku ada yang mabok kayak gitu kan, kayak aku nggak pernah nih ngeliat orang yang mabok kayak gini gitu. Itu sih yang membuat aku nggak nyaman. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya so far aman. Kalau misalnya khawatir untuk diri sendiri nanti bakal berubah, nggak hal itu. Pasti di saat pertama kali yang seperti kamu menyebutkan kalau ada perilaku yang mungkin kamu lihat cukup ekstrim ya, yang seperti mabok itu, gimana sih reaksi kamu pertama kali saat melihat atau mendengar kabar seperti itu? Awalnya sih aku kayak kaget ya, karena itu kayak for the first time I see that gitu, kayak aku pertama kali melihat mereka, ngelihat ada orang yang minum di depan aku, di depan mata aku gitu. Tapi ya udah, aku yang kayak ya udah gitu aja gitu, nggak yang nggak ikut campur ke dalam mereka. Jadi aku lebih baik aku memisahkan diri. Jadi akhirnya dari mereka yang kayak gitu aku memisahkan diri dari mereka. Tapi bukan berarti aku nggak berteman lagi sama mereka gitu, tapi kayak lebih menjaga batasan aja lah gitu. Kalau mereka sedang berlaku hal yang buruk gitu, aku lebih baik kayak menghindar atau ke satu tempat dulu yang memang jauh dari kerumunan mereka gitu. Berarti kamu memilih untuk memisahkan diri ya, agar kamu tuh tidak begitu terlibat dengan perilaku-perilaku yang seperti itu. Ketika kamu sedang awal-awal masa beradaptasi dan kamu menemukan ketidaknyamanan atau perbedaan yang kamu temukan itu, kepada siapa sih kamu bercerita, atau adakah hal lain yang kamu lakukan?
Eh, kalau misalnya untuk bercerita sih kayaknya enggak ya. Enggak sih, aku waktu itu pertama kali aku, ini yang cukup ekstrim ya, kalau misalnya untuk merokok, ngepot dan lain-lain, kayaknya hal ini udah wajar gitu kan. Kalau misalnya untuk yang karena untuk melakukan dan lain-lain, itu aku pertama kali cerita ke adik aku sih, kayak pertama kali aku ngeliat yang kayak gitu, teman-teman aku kayak gitu gitu. Apa sih namanya, baru kali aku juga nggak tahu mabuk-mabukan, minum-minum kayak gitu, tapi ya udah aku gitu, akhirnya aku sharing ke dia, aku kan nanti kalau misalnya kamu kuliah di tempat umum gitu yang kayak gini itu udah hal yang biasa banget, tapi gak usah diikutin gitu. Maksudnya kalaupun mereka ngajak ya lebih baik tolak, lebih baik nggak ditemenin daripada kamu harus terjun ke dalam situ. Seperti itu ya. Berarti kamu sekedar menceritakannya itu dalam hal sekedar bercerita kehidupan sehari-hari ya kepada adik kamu dan memberikan peringatan atau pengalaman kamu untuk kehidupan adik kamu ke depannya ya. Iya. Oke, kita masuk ke tema selanjutnya. Pernah nggak sih kamu kita lanjut ya. Pernah nggak sih kamu merasa bingung ketika merasa bingung tentang bagaimana seharusnya kamu bersikap di lingkungan kampus? Ngerasa bingung untuk bersikap ya? Pernah kok, pasti ada rasa kayak, apalagi kan ini sangat-sangat kesenjangan ya, kesenjangan lifestyle, kesenjangan gaya hidup yang lain, kesenjangan kebiasaan sehari-hari juga. Kadang ya ada lah perasaan kayak mau ngajak teman-teman untuk hal yang kebaikan, tapi mereka nggak bisa gitu. Kadang itu aku kayak bingung gitu, gimana ya ngomongnya gitu. Tapi mungkin karena apa ya, karena akhirnya aku melewati itu dan kayak ya udahlah terbiasa, jadi aku merasa kayak ya udah, kalau misalnya mau mereka melakukan atau mau meninggalkan ibadah mereka atau hal-hal yang lain yang emang itu berdampak buat diri mereka sendiri dan tidak berdampak buat diri aku, jadi kayak ya udahlah gitu, nggak usah terlalu disikapi gitu. Itu aja sih. Begitu. Oke, selanjutnya pernahkah kamu mengalami momen di mana ada pertentangan antara nilai-nilai dari pesantren dengan situasi yang kamu hadapi di kampus? Dan boleh diceritakan kalau ada? Pernah sih. Itu situasi ya. Itu pernah waktu itu dosen aku kebetulan noninya dia ngajak itu dari sebelum zuhur sampai mau mendekati asar, dan kebetulan kita tuh dosennya agak enggak dari sebelum asar sampai mau maghrib. Nah itu tuh kebetulan dosen itu nonis dan emang dosen yang strict, yang biasa lah gitu, yang susah buat even kita ngobrol diem kayak nggak merhatiin dia tuh, dia pasti marah besar gitu kan. Nah di situ aku juga pernah, aku kayak situasi di situ kayak ini gue gimana ya, belum sholat udah mau deket maghrib gitu, tapi dia belum nutup kan. Ya udah di situ aku ada perasaan kayak campur aduk, kayak aku harus gimana kalau misalnya aku ngomong nanti takutnya dia marah gitu. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya kita ngomong juga kayaknya beliau nggak bakal marah ya, karena kan ini tentang ibadah gitu kan, tentang ibadah kita gitu. Tapi di sisi lain juga aku takut gitu, karena emang dosen ini emang dosen yang killer, bener-bener galak banget gitu loh. Jadi kayak takut banget gitu. Jadi aku juga belajar nggak konsen, gelisah, ngeliat jam terus gitu kan. Jadi kayak ya itu sama-sama bertentangan, karena kan di pesantren itu kan lebih on time, lebih mendahulukan sholat kan daripada belajar. Maksudnya ya belajar didahulukan, tapi kan lebih didahulukan sholat. Nah itu kayak lebih didahulukan belajar daripada ibadah gitu. Nah dari situ aku kayak ada perasaan gelisah, ada perasaan takut, ada perasaan sedih, gimana kalau misalnya gue nggak sholat
saat asar, padahal uzurnya juga nggak ada uzur gitu loh, cuman karena nggak bisa izin keluar ruangan gitu. Nah itu aku kayak ya udah aku bingung juga harus gimana, mau ngechatin teman-teman aku buat yang nanyain sholat juga nggak bisa karena emang nggak apa kayak nggak seboleh itu loh megang handphone gitu. Jadi ya udah itu aku kayak ya udah aku berdoa semoga selesainya sebelum maghrib. Jadi itu 10 menit sebelum maghrib baru ditutup. Habis itu aku langsung sama teman-teman aku yang sholat langsung kita langsung pada ke bawah lari itu gedung kampus daripada lampunya daripada dimatiin orang kampus, kita lari sholat, selesai sholat udah langsung azan masjid. Nah, itu aja situasi yang berarti kalau misalnya aku memberikan situasi di mana ternyata dosen itu tuh melanjutkan sampai maghrib, sikap apa sih kira-kira yang bakal kamu ambil? Kayaknya kalau misalnya udah bener-bener sampai maghrib ya, kayaknya aku bakal izin buat sholat, even nanti dimarahin pun, maksudnya kayak lebih baik dimarahin dosen daripada karena azab gitu, kayak daripada gue ninggalin sholat nanti gue dimarahin dosen gitu. Tapi mungkin saat itu tuh aku nggak kepikiran untuk karena di pikiran aku hanya fokus untuk aku takut sama dosen itu gitu. Kalau misalnya ditanyakan lagi sekarang kayak kenapa nggak izin aja gitu dari sebelum jam maghrib itu tuh dekat. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah ada nilai-nilai atau kebiasaan dari pesantren yang kamu rasakan mulai bergeser saat ketika kamu mulai kuliah? Nilai-nilai ini sih paling baju kayak nutup aurat, sebenarnya nutup aurat ya gitu, tapi nggak yang sesempurna dulu waktu di pesantren gitu kan. Kalau di pesantren tuh kayak benar-benar harus yang tertutup, harus yang anggun. Kalau yang sekarang mungkin karena bukan ngeliat sih, kayak ya udah kita menyetarakan lah sama pakaian anak di luar gitu, pakaian sama anak anak-anak kampus aku, anak-anak kelas aku gitu. Jadi kayak dari situlah mulai bergeser dari yang tadinya mungkin aurat aku tuh benar-benar yang tertutup sempurna, kayak kalau pakai kerudung tuh benar-benar sampai nutup dada, terus itu jarang pakai celana, terus kalau bisa yang pakai rok, pakai kaos kaki kemana-mana. Kalau sekarang tuh kayak itu sudah mulai bukan menghilang seluruhnya sih, kayak mulai memudar gitu. Bagaimana sih perasaan kamu ketika pertama kali kamu sadar ada pergeseran dalam diri kamu? Awalnya sih pasti kayak rasanya kayak awalnya kalau dibilang sadar, awalnya sih kayak nggak sadar lah kalau misalnya kayak gini, orang cuma kayak ya udah teman-teman gue kayak gini gitu. Tapi lama kelamaan tuh ada rasa kayak kok kalau kita lihat memori-memori yang lama gitu, kalau dulu gue tertutup ini ya, dulu gue seanggun ini ya, pakai pakaian yang panjang, pakai pakaian yang nutup aurat. Sekarang gue kayak yang lebih yang bahasa ya lebih terbuka lah gitu, nggak yang tertutup dulu kayak gitu. Aku perjelas lagi ya, apakah kamu ada rasa bersalah kah yang muncul, atau memang kamu merasa itu memang seharusnya, atau mungkin kamu merasa lega dengan adanya perubahan itu? Pastinya ada rasa salah sih, kayak kenapa gue nggak foto dulu ya. Tapi di satu sisi juga kayak kalau dibilang lega sih enggak ya, tapi kayak lebih ke gimana gue bisa diterima, bukan sebenarnya pakaian kayak gimana aja bakal diterima sama teman-teman yang lain, tapi kan kayak gimana kita bisa menempatkan diri sama teman-teman kita yang lain kayak gitu. Di kita ke selanjutnya ya,
dari lingkungan kampus, hal atau pihak mana aja yang paling mempengaruhi perubahan yang terjadi di diri kamu tersebut? Circle sih, lebih ke teman-teman kelas, lebih ke teman-teman dekat gitu. Itu yang tadinya sama ini kan tadi dari pakaian ya, terus juga dari bahasa yang biasa sehari-hari. Bahkan kita kayak anjir itu tuh udah kayak sesuatu hal yang wow lo bisa ngomong kayak gitu kah gitu. Kalau sekarang tuh kayak dah lah temen gue ngomong kayak gitu, jadi itu dilakukan tanpa sadar dan pada akhirnya dari kata anjir lah jadi merambat ke yang hal-hal yang buruk lainnya kayak gitu, kayak lebih ke bahasa-bahasa kasar yang lainnya gitu. Itu sih yang membuat aku tuh kayak teman-teman aku itu yang membentuk akhirnya diri aku tuh jadi seperti ini gitu. Jadi yang kayak berbanding terbalik lah sama dulu aku di pondok pelitanan gitu. Berarti dari perubahan-perubahan dari baik secara pakaian ataupun dari kebiasaan kamu maupun cara berbicara itu kan menjadi pengaruh kan bagi kamu. Apakah perubahan itu tuh mempengaruhi kamu secara dari awal secara sadar atau memang kamu menyadarinya belakangan, dalam artian ketika kamu tanpa sadar udah mengikuti hal itu dan kamu baru menyadari oh ternyata saya berubah ya gitu. Itu yang tadi aku bilang, aku ngerasa itu tuh tanpa sadar kayak ternyata aku udah berubah sejauh ini loh. Dari dulu yang aku ya bisa dibilang bertutur kata dengan baik, berpakaian dengan baik, sampai akhirnya aku mungkin terpengaruh sama teman-teman sekitar aku gitu loh, yang biasanya kita berbicara sehari-hari, berkomunikasi sehari-hari gitu. Berarti kamu bisa dibilang tanpa sadar ya, yang memang kamu menyadarinya ketika kamu mencoba melihat-lihat kenangan-kenangan yang lalu ya. Kita ke selanjutnya ya. Bagaimana kamu memaknai perubahan yang kamu alami tersebut saat ini? Memaknai perubahan untuk perubahan positif. Kalau misalnya untuk perubahan positif, aku ngerasa sekarang itu aku bisa lebih open, bisa lebih communicationnya bisa lebih bagus gitu. Terus habis itu bisa lebih kritis, bisa lebih realistis gitu kan. Kalau misalnya untuk dari perubahan negatifnya, aku banyak sih pasti. Kayak jadinya yang tadi aku bilang kayak tutur kata bahasa aku jadinya jelek kayak gitu kan. Terus habis itu berpakaian aku pun juga jadinya nggak tertutup dulu gitu. Apalagi kan aku umum maksudnya cewek cowok juga campur gitu loh. Nah di situ kan yang dari dulunya aku tuh benar-benar kayak nggak bisa ngomong, bahkan kayak berteman sama temen cowok tuh jarang banget gitu. Dan sekarang tuh aku kayak ya udah, kalau berteman sama temen cowok tuh kayak sebenarnya itu bisa juga dimasukin ke hal yang baik ya, karena kita kayak ya udah kita bisa open-minded ke segala gender tanpa ada batasan gender lagi gitu. Tapi untuk sisi negatifnya ya itu jadinya nggak bisa yang kayak kalau dulu kan bisa ya ngebedain kalau misalnya ngomong kalau jadi kayak gimana gitu. Kalau sekarang tuh kayak ya udah kita ngeliat gender tuh kayak ya udah sama aja kok semuanya, nggak harus dibeda-bedakan gitu. Berarti untuk itu kan kamu membagi menjadi dua sisi ya, ada sisi positif dan sisi negatif. Kalau kamu melihat secara satu diri kamu seorang Dinda saat ini, itu kamu melihatnya sebagai sesuatu yang positif, negatif, atau keduanya? Keduanya ya. Soalnya nggak, kalau dibilang negatif aku maksudnya nggak terjerumus segitu negatifnya gitu, tapi kalau dibilang positif
aku nggak sepositif itu loh. Maksudnya banyak hal yang emang perubahan-perubahan negatif itu ada di diri aku gitu. Apakah pemaknaan terhadap diri kamu itu bisa berubah seiring waktu? Mungkin kalau misalnya pemaknaan dalam diri aku untuk berubah seiring waktu ya, kayaknya mungkin asal mana gimana ya, itu kan kembali lagi ya ke diri kita sendiri gitu, nanti kita bakal berubah atau enggak gitu. Tapi pasti semua orang menginginkan perubahan yang lebih baik ke depannya. Ya aku berharapnya juga bisa berubah secara konsisten dan bisa berubah menjadi lebih baik untuk ke depannya. Kalau dari kamu sekarang saat ini, bagaimana kamu memandang identitas kamu sendiri? Maksudnya identitas gimana ini? Iya, identitas kamu sendiri. Kalau kamu mungkin 3 tahun yang lalu kamu adalah seorang santri yang mana mempunyai nilai-nilai dan juga kehidupan yang seperti itu, dan kamu memaknai dan memandang identitas kamu sendiri saat ini tuh seperti apa? Aku memaknai identitas aku sekarang, aku sebagai mahasiswa psikologi ya, yang pertama. Yang dimana tuh aku kan belajar mengenai banyak hal tentang manusia gitu kan, banyak hal tentang permasalahan gitu. Di sini sih aku memaknai hidup aku sekarang adalah sebagai seorang Dinda, pendengar yang baik untuk orang-orang di sekitar, terus habis itu untuk memberi nasihat yang baik untuk orang-orang di sekitar gitu. Itu pemaknaan hidup aku sekarang. Dengan background kamu sebagai seorang santri yang tadi kamu sebutkan itu, kamu sekarang sebagai mahasiswa, kamu itu merasa diri kamu itu mahasiswa pada umumnya atau ada yang berbeda dari diri kamu dengan adanya background yang kamu pernah jalani sebelumnya? Dengan background yang pernah aku jalani sebelumnya, kan aku seorang santri ya, jadi aku merasa bahwa adanya perbedaan diri aku sama yang lain, mungkin nilai-nilai keagamaannya itu lebih kuat gitu dibanding sama teman-teman aku yang lain gitu, yang mungkin mereka sekolah di sekolah umum atau di sekolah negeri gitu. Itu aja sih. Oke. Selanjutnya ya, apakah ada bagian dari diri kamu yang kamu rasa belum terdefinisi atau belum selesai sampai sekarang? Kayaknya kalau misalnya untuk terdefinisi itu kayaknya belum ada ya. Ya kayaknya belum ada. Soalnya apa ya? Kan pasti setiap orang itu punya planning, ya kan? Punya planning buat ke masa depannya, buat setiap tahunnya gitu. Alhamdulillah planning aku tahun ini itu udah terdefinisikan gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, nggak PI doang. Terus ada lagi? Ada. Apa ada hal dalam diri kamu ketika di pesantren yang ingin kamu pertahankan, namun terasa sulit untuk dijaga ketika kamu berada di lingkungan kampus? Oke. Balik lagi ke komunikasi yang baik dan pakaian. Itu sih yang menurut aku kayak suatu perubahan yang sangat berubah, yang sangat signifikan. Apa sih namanya? Tadi apa? Aku lupa tadi apa itunya. Ada hal di diri kamu yang
yang di diri kamu saat pesantren yang pengen kamu pertahankan sampai sekarang namun terhalang karena kamu di kampus? Iya itu yang pertama tutur bicara aku sih dengan cara bahasa yang lebih sopan, yang lebih enggak ya istilahnya kan itu termasuk bahasa kasar ya kayak anjir dan lain-lain segalanya itu termasuk hal yang menurut aku itu kasar gitu. Aku itu sih yang membuat apa tadi perubahan ya ya perubahan dalam diri aku sama pakaian. Jadi menurut aku sebenarnya bisa aja kalau misalnya aku berpakaian layaknya dulu aku sama pesantren gitu, tapi di situ aku muncul rasa tidak percaya diri terhadap teman-teman aku yang lain gitu, dan aku bukan tipe orang yang pengen terlalu menonjol gitu kayak aku berbeda sendiri, bukan gitu ya kayak gitu. Berarti kamu merasa kamu tuh harus mohon maaf ya kalau ternyata salah, menyesuaikan dengan lingkungan kamu agar kamu tuh bisa lebih menyatu dengan mereka, namun di sisi lain kamu ingin mempertahankan diri kamu yang sebelumnya gitu ya. Iya. Oke. Kalau kamu nih, diri kamu yang sekarang, pasti kan ada kan pelajaran-pelajaran yang udah kamu simpan sampai saat ini, sampai sudah semester 6 ini. Kalau kamu bisa berbicara ke diri kamu pas awal banget masuk kampus, apa yang pengen kamu sampaikan? Yang pengen sampaikan yang pertama, jangan salah pilih jurusan. I think aku sekarang salah pilih jurusan. Aku tadi bilang ke diri aku, jangan salah pilih jurusan, jangan terbawa arus oleh pertemanan gitu. Even apapun itu, percaya diri sama diri kamu sendiri. Jangan terlalu mendengarkan apa kata orang lain. Ya udah, perkuliahan itu ya emang sih nggak bisa kalau kita jalan sendiri gitu. Kita butuh teman, kita butuh relasi gitu kan. Tapi tetap sama pendidikan kamu sendiri. Kalau misalnya emang kamu mau yang pribadi kamu jangan ikut terbaur sama mereka, maksudnya jangan ikut terbaur sama hal-hal negatif dari mereka gitu sih. Kenapa hal itu pengen kamu sampaikan? Karena saat aku melihat diri aku yang sekarang sama 3 tahun sebelumnya, rasanya kayak kalau misalnya bisa diulang kembali gitu, aku pengen menjadi pribadi yang baik hari ini gitu, yang enggak sebenarnya sekarang baik, tapi aku mau yang lebih baik pribadi aku dalam segi hal gitu kan, gak cuma sekali, tapi akhirnya juga aku pengen jadi pribadi yang lebih baik untuk hari ini. Kalau aku bisa mulai dari 3 tahun ke belakang, aku pengen kamu jangan lagi, kamu coba ngangkat yang kamu mau, yang benar-benar passion kamu gitu ya. Soalnya passion aku, tapi aku pengen yang benar-benar kamu mau, yang benar-benar kamu cita-citakan dari dulu gitu. Sama ya itu tadi, pertahanan diri kamu jangan kata orang. Bagaimana perasaan kamu setelah menceritakan semua hal ini? Enggak sih, soalnya nggak pernah ada yang nanya kayak gini sebelumnya, jujur, karena temen aku pesantren itu cuman yang aku kasih kontaknya, jadi ya udah cuma bisa sharing ke dia, cuman kadang kayak kangen ya dulu kayaknya nggak kayak gini dia, dulu kayaknya gue nggak kayak gini dia, kok sekarang gue udah berubah banget ya, kayaknya dulu lu kayak gini nggak sih dulu gitu, lo awal-awal masuk sini aneh nggak sih, karena teman-temannya kan orang ini kan apa sih namanya, mahasiswa umum kan, yang benar-benar spesialis kayak kan, kalau ya kan Islam semua gitu kan. Nah kan kalau dia kan kayak ini semua, jadi kayak nggak beradaptasinya. Emang sih soalnya nggak pernah ada yang tanya kayak gini, even temen aku kan nggak ada.
Hmm, ada nggak hal-hal yang dari tadi kan kamu cukup banyak nih cerita, ada hal yang memang kamu perlu klarifikasi atau pengen kamu tambahkan? Kayaknya sih so far nggak ada ya. Tapi kamu dari kamu sendiri ada nggak jawaban aku yang ternyata belum masuk nih ke poinnya gitu? Kalau misalnya emang ada yang harus aku klarifikasi lagi atau aku harus tambahkan lagi, gak apa-apa, bilang aja nanti aku coba tambahin atau enggak aku klarifikasi lagi. Aku sebenarnya pengen nanya, tadi kamu kan banyak bilang perubahan yang terjadi banyak itu karena teman ya, teman dekat. Boleh diceritakan nggak itu tuh bagaimana sih perubahan itu tuh awal mula tuh bisa terjadi, maksudnya step-stepnya? Yang pasti sih yang pertama karena kalau step-stepnya ya, karena awalnya kan kita emang sering bareng-bareng, kita sering kerja kelompok bareng, kita sering berbangun bareng, kita sering berkomunikasi bareng. Nah disitulah muncul-muncul yang tadinya aku gak pernah berpikir seperti ini, yang tadinya pakai anak seperti ini, jadi ikut mereka, jadinya aku bicara kotor. Jadi kayak hal yang bentar ya, enggak iya, jadi itu sih tadi step-stepnya yang kayak awalnya sebentar. Jadi tadi kamu nanya step-stepnya ya, kenapa aku bisa kayak gini? Maaf ya, konsen. Jadi ya yang pertama tadi itu karena aku sering karena kita se-circle ya, jadi kan sering nongkrong bareng, sering kerja kelompok bareng, sering apa-apa bareng. Jadi ya udah dari situ mulai berbaur, komunikasi aku juga berbaur. Dari yang tadinya aku nggak pernah ngomong yang aneh-aneh dan mereka ngomong aneh-aneh, jadinya kayak tanpa sadar dari logat mereka, dari cara bicara mereka, aku kan jadinya ikut ke dalam situ gitu. Jadi ikut berbicara hal yang nggak pernah aku omongin sebelumnya. Oh seperti itu ya. Sama aku juga ada penasaran di kamu bilang kan emang dari keluarga kamu memang udah ada nilai-nilai seperti tentang peribadatan ya, yang memang kamu itu cukup ditekankan ya di keluarga kamu. Boleh diceritakan nggak background keluarga kamu itu seperti apa? Jadi kan keluarga aku itu tuh jadi dari dulu dari nenek aku itu emang ibadahnya itu kuat, gak tau ya. Ini sebenarnya bukan ngomongin ras gitu, ras mana aja sebenarnya bisa ibadahnya kuat apa enggak, tapi aku selalu yakin, nggak tahu kenapa, kalau misalnya ada budaya Betawi di situ, agamanya pasti kuat kayak gitu, Islamnya pasti kuat. Nah kebetulan tapi aku itu orang Betawi dan bagian keluarga aku kan Betawi juga kan. Jadi dari situ dari kecil banget aku tuh udah di rumah aku itu udah ada TPA gitu loh. Jadi rumah aku tuh ada tali pengajian. Nah itu ada TPA-nya, ada ininya. Dari situ dari kecil banget aku tuh udah diajarin buat doa, sholat, terus habis itu apa sih, ya udah agama-agama yang lain lah, fikih dan lain-lain gitu. Nah dari situ tuh apa sih namanya, semakin aku besar kan, karena dari dulu tuh terbiasa, dan orang tua aku alhamdulillahnya dulunya sholat dan sangat menekankan kepada sholat kan. Pokoknya dimana-mana harus sholat, gimana pun keadaannya sholat. Kitanya udah sholat belumnya sholat. Jadi terbiasa gitu loh di diri aku sendiri. Jadi itu yang bikin aku nggak bisa tinggalin, walaupun teman-teman aku yang lain pada nggak sholat, aku tetap sholat gitu. Oh ya, berarti background keluarga itu cukup, aku lihat cukup kuat ya untuk membentuk diri kamu, memperkuat apa-apa yang dipelajarin di pesantren juga dalam menghadapi dunia kamu yang bisa dibilang cukup umum sekarang.
Aku sekarang pengen tanya pendapat kamu pribadi aja. Menurut kamu seberapa penting sih background keluarga itu tuh mempengaruhi orang yang memang pernah pesantren, baik itu sebentar ataupun lama, dalam menghadapi dunia perkuliahannya apabila dia menghadapi perkuliahan yang umum? Kalau menurut aku itu sangat amat penting ya, karena banyak kok teman-teman aku yang pada akhirnya dia anak pesantren, tapi dia keluar pesantren ternyata dia lepas hijab dan maksudnya kehidupannya berbanding terbalik sama apa yang diajarkan di pesantren gitu kan. Jadi menurut aku kenapa background keluarga itu sangat penting, karena kan emang dari pondasi pertama, lingkungan pertama seseorang, lingkungan pertama manusia itu kan dibuat dari lingkungan terdekat kita kan keluarga kan. Jadi kayak mau ke depannya pun kayak gimana, mau dia dihadapkan dalam situasi yang seperti apa, kalau emang dari keluarganya itu kuat, backgroundnya itu kuat gitu, apapun itu tentang yang kehidupan, gak cuma ibadah doang ya, maksudnya dalam tentang kehidupan yang lain, disiplin waktu lah, atau misalnya manajemen keuangan atau yang lain gitu, itu kuat dalam pembentukan karakter orang tersebut gitu. Itu menurut aku peran keluarga itu sangat kuat sih buat membentuk karakter seseorang, walaupun nanti saya di pesantren tapi dia di luar ternyata dia nggak lepas kerudung, mungkin karena orang tuanya nggak menegaskan buat dia pakai kerudung atau berhijab apa yang lain-lain gitu, ya itu balik lagi gitu. Adapun temen aku juga ya backgroundnya nggak pesantren tapi agamanya juga kuat gitu. Nah maksudnya nggak selalu yang pesantren itu baik, dan nggak selalu yang nggak pesantren itu nggak baik gitu. Itu tergantung gimana individunya dan gimana sosok di belakang mereka dia punya keluarga. Oke. Dan ini kan background keluarga ya. Kalau seandainya kita mengesampingkan background keluarga tersebut dan kita hanya mengambil pola pesantren yang memang dihadapkan oleh seseorang, seberapa berpengaruh sih kehidupan pesantren itu based on your experience terhadap kamu menjalani kehidupan, bukan kamu misalnya orang secara umum ya, bagaimana dia seseorang yang berpesantren itu menjalani kehidupan secara kehidupan luar umum dari adanya background pesantren itu. Apakah itu biasa aja atau memang bisa aja menimbulkan perubahan yang berbeda, atau seperti apa menurut pendapat kamu? Sebenarnya itu balik lagi ke individu ya, ke individu masing-masing, gimana mereka cara berpola pikirnya lagi kayak gimana, nanti dia di luar kayak gimana gitu. Karena nggak semua orang yang keluar dari pesantren itu dia bakal baik-baik aja gitu. Maksudnya banyak kok teman-teman aku yang ternyata dia keluar dari pesantren ternyata dia pergaulan bebas, terus dia dia minum-minum, terus dia ke klub, terus habis itu dia jadi maksudnya yang berbanding terbalik lah sama apa yang diajarkan pesantren. Itu sebenarnya banyak. Kalau misalnya dibilang background pesantren itu apakah mempengaruhi kehidupan kita sekarang, ya balik lagi ke individunya masing-masing. Kalau aku sendiri itu sangat berpengaruh, karena selain dari keluarga aku yang kuat ibadahnya, karena dari background pesantren itu yang semakin yakin banyak hal yang emang aturan Islam itu ajarkan buat kita yang akan dipakai sehari-hari gitu kan, di kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau misalnya untuk dibilang bisa nggak sih background pesantren itu mempengaruhi kehidupan kita gitu, jawabannya itu nggak selalu bisa, nggak menjamin kehidupan pesantren itu akan membuat diri seseorang itu menjadi berbeda di antara yang lain dalam konteks kampus umumnya.
Berarti aku agak narik benang sedikit. Kalau terjadi di kehidupan kamu sendiri kan ada perubahan-perubahan seperti dari cara berpakaian kamu ataupun tutur bicara kamu yang menurut kamu itu udah tidak sejalan dengan apa yang kamu terapkan sejak dulu. Kalau kamu bisa melihat diri kamu secara 5 tahun ke depan nih, apakah identitas santri yang kamu tanamkan sejak dulu tuh akankah masih ada atau perlahan pudar atau hilang? Boleh diceritakan? Kalau dalam segi perubahan yang aku rasakan sekarang untuk pakaian dan tutur kata ya, mungkin one day I wish I will better gitu. Kayak gue mau buat kedepannya bakal lebih baik daripada hari ini begitu. Kalau misalnya untuk 5 tahun ke depan pengennya kembali lagi ke siapa aku yang dulu. Pengennya berharapnya bisa lebih lebih pada aturan-aturan Islam yang sesuai syariatnya lah gitu. Kalau itu kan harapan. Kalau seandainya kamu bisa melihat ke masa depan ya, dari yang pola kehidupan kamu yang jalani sekarang, kira-kira kamu tuh bakal melihat di masa depan tuh kamu akan seperti tadi, hilang pudar, ataupun masih tetap seperti sekarang, atau bagaimana? Bukan harapan. Lebih kayak untuk nyawa pesantren. Kayaknya kalau untuk yang aku jalan, kita realistis ya, sampai untuk aku jalan sekarang untuk 5 tahun depan, mungkin perlahan aku akan seperti ini, seperti aku yang sekarang. Ya insya Allahnya juga tidak akan memudar dengan aku yang sekarang gitu. Maksudnya aku akan tetap seperti ini sampai 5 tahun ke depan. Kalau bisa aku melihat dengan pola kehidupan aku sekarang ya. Kalau kamu harus menceritakan perjalanan identitas diri kamu nih, secara singkat dari misalnya kamu pesantren sampai sekarang kuliah umum, kira-kira kalimat apa sih yang bakal kamu pilih? Kalau kamu misalnya harus menceritakan perjalanan kamu nih, dari pesantren sampai sekarang berkuliah, kira-kira kamu kalimat apa sih yang bakal kamu pilih dalam menggambarkan perjalanan kamu ini? Hebat mungkin tidak dulu sih kalimat ya kamu hebat sih, udah bisa struggle sampai saat ini ya. Itu kalimat yang pengen tunjukin kalau misalnya kita perjalanan aku ya, dari mulai pesantren sampai sekarang. Karena struggle-nya mungkin kan banyak ya, gak cuma kayak contohnya di pesantren yang memudar, pasti ada hal-hal lain selain itu. Oke, mungkin cukup sampai sini aja. Apakah kamu ada hal-hal yang pengen kamu tambahkan, atau mungkin kamu rasa pertanyaan aku tuh ada yang perlu kamu perjelas? Kayaknya enggak deh, kayaknya aman-aman semuanya. Tapi ada hal yang tadi aku bilang, ada poin-poin yang kurang jelas gak dalam penyampaian aku tadi? Udah sih, dari aku sih cukup. Ya, udah cukup. Oke, mohon maaf ya mengganggu waktunya di malam seperti ini. Terima kasih juga udah berbagi pengalamannya dari fase-fase kehidupan kamu, dari yang pas kecil, masih SMP lucu,
dari awal kamu memilih pesantren sampai kamu menjalani pesantren dan akhirnya kamu di dunia perkuliahan yang membentuk diri kamu saat ini. Maaf juga kalau ada kata-kata yang mungkin salah atau belibet aku dalam mengucapkan. Kayaknya aku deh yang minta maaf karena banyak banget yang lupa, banyak banget yang ini tadi pertanyaannya apa ya, aku lupa lagi, terus belibet lah ngomongnya maju mundur. Karena minta maaf sih. Terima kasih banyak berkesempatan aku wawancarai. Mungkin cukup sampai sini aja. Seluruh percakapan kita hari ini bakalan aku keep dan mungkin aku mohon izin juga akan menjadikan seluruh percakapan ini menjadi salah satu penelitian aku nantinya, yang insya Allah itu pasti segala hal yang kita utarakan di sini akan aku rahasiakan dan samarkan. Baik. Terima kasih Dinda. Ada ini nggak wawancara lanjutan? Nggak, biasanya kalau kualitatif ada wawancara lanjutan, maksudnya biar kita enak, kamu jadwalnya kapan, aku jadwalnya kapan, tapi saya emang ada wawancara lanjutan. Kalau untuk saat ini sih nggak ada wawancara lanjutan, jadi kita cuma kalau seandainya data aku ternyata cukup, nggak ada wawancara lanjutan. Tapi kalau misalnya ternyata kurang, kemungkinan ada wawancara lanjutan karena ini buat tugas akhir aja sih. Oh, berarti kamu nggak ada skripsi ya? Beda Belum. Oh, jadi metopen dulu. Berarti ada sempro nggak? Ada sempro, cuman sempro kan aku di semester 6. Iya, biasanya aku juga lagi sempro dari sekarang. Iya, jadi aku urutannya tuh semester 5 nanti aku magang, habis magang nanti KKN. Oh, ada KKN? Iya, baru rumah tanda. Percobaan. Banget, aku malah pengen tahu ada KKN gitu dan nggak ada, woy. Kita tutup dulu aja nih, pura-pura habis itu lanjut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nanti data terbatinnya di ini aja. Oke. Di manipulasi. Di sana tadi ada KKN? Iya, ada KKN. Tapi KKN-nya baru angkatan ini. Jadi aku nggak tahu nih sistemnya gimana. Angkatan yang ini nih. Kemarin. Angkatan yang aku? Iya, angkatan kamu. Ya. Kamu udah ada tempat magang? Aku kalau